Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas FM23C. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas yang telah diberikan dosen kami, Ibu Maya, mengenai gagal jantung. Sebelumnya, perkenalkan diri, saya Nabila Sabita Susanto. Perkenalkan, nama saya Riza Kaila Azalia. Perkenalkan, nama saya Mega Septiana Rayu. Perkenalkan, nama saya Salahuddin Nurhaliza. Gagal jantung adalah kondisi medis di mana jantung tidak dapat memompa darah dengan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Ini bukan penyakit tunggal, melainkan sindrom yang dapat disebabkan oleh berbagai masalah jantung yang mendasarinya. Ini dapat terjadi akibat kerusakan pada otot jantung, masalah katup, atau kondisi lain yang memengaruhi fungsi jantung. Di sini juga ada gejala gagal jantung, yaitu ada sesak napas. Sesak napas itu terutama saat berbaring atau melakukan aktivitas fisik, dan ada nyeri dada. Nyeri dada itu terutama jika gagal jantung disebabkan oleh serangan jantung. Dan di sini juga ada batuk kronis, terutama di malam hari atau saat berbaring, terkadang dengan lendir yang berbusa atau tercampur darah. Dan ada penurunan nafsu makan, itu merasa kenyang meskipun makan sedikit. Terus ada nokturia, sering buang air kecil pada malam hari. Terus ada peningkatan berat badan tiba-tiba, itu karena retensi cairan. Dan yang terakhir itu ada kelelahan yang berlebihan atau merasa sangat lelah bahkan setelah aktivitas ringan. Di sini ada penyebabnya gagal jantung, yaitu penyakit arteria koroner atau CAD, penyempitan atau penyumbatan arteria yang memasuki darah ke jantung yang dapat menyebabkan serangan jantung dan kerusakan pada otot jantung. Dan sini ada tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tekanan darah yang terus-menerus tinggi membuat jantung bekerja lebih keras sehingga lama-kelamaan otot jantung melemah atau menjadi terlalu kaku. Terus di sini juga ada serangan jantung. Serangan jantung itu kerusakan pada otot jantung. Akibat serangan jantung dapat mempengaruhi kemampuan jantung untuk memompa darah secara efisien. Dan ada kardiomiopati, yaitu penyakit pada otot jantung yang membuat membesar, menebal, atau menjadi kaku sehingga mengganggu fungsi pemompaan jantung. Di sini ada kelainan katup jantung, yaitu katup jantung memaksa jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Terus di sini ada aritmia, yaitu irama jantung yang tidak normal, baik terlalu cepat atau terlalu lambat, dapat melemahkan jantung dari waktu ke waktu. Ada infeksi jantung juga, itu kondisi seperti miokarditis, peradangan pada saat otot jantung, yang biasanya disebabkan oleh infeksi virus, dapat melemahkan jantung. Dan ada diabetes juga, ada kondisi yang ini meningkatkan risiko penyakit arteria koroner dan tekanan darah tinggi yang pada akhirnya dapat menyebabkan gagal jantung. Terus ada penyakit tiroid juga, itu tiroid fungsinya yang terlalu rendah, hipotiroidisme, atau terlalu tinggi. Hipertiroidisme dapat mempengaruhi kekuatan dan fungsi jantung. Dan yang terakhir itu ada konsumsi alkohol dan obat-obatan tertentu, yaitu penggunaan alkohol terlebih atau obat-obatan tertentu seperti kemoterapi dapat menyebabkan kerusakan pada jantung. Oke, di sini masuk ke mekanisme terjadinya gagal jantung, yang dimana dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada disfungsi sistolik, yang dimana disfungsi sistolik itu yaitu jantung tidak dapat berkontraksi dengan cukup kuat untuk mengurangi aliran darah ke tubuh. Kemudian disfungsi distolik. Disfungsi diastolik ini jantung tidak dapat mengisi darah dengan baik, seringkali akibat kekakuan otot jantung. Terus yang ketiga ada peningkatan beban kerja. Peningkatan beban kerja yaitu faktor seperti tekanan darah tinggi atau penyakit jantung koroner menyebabkan jantung bekerja lebih keras, yang bisa merusak otot jantung. Terus yang keempat ada remodeling jantung. Remodeling jantung ini yaitu jantung bisa membesar atau mengubah bentuk yang mengganggu fungsinya lebih lanjut.
Kemudian yang terakhir ada mengaktifkan mekanisme kompensasi, yaitu peningkatan detak jantung dan retensi cairan yang pada akhirnya bisa memperburuk kondisi. Lanjut, kenapa sih mengapa gagal jantung itu tidak menular? Karena bukan disebabkan oleh infeksi mikroorganisme seperti virus, bakteri atau parasit yang umumnya menjadi penyebab penyakitnya menular. Gagal jantung ini yaitu kondisi medis yang terjadi ketika otot jantung tidak mampu memompa darah dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Gagal jantung ini merupakan akibat dari kerusakan organ atau kondisi kesehatan kronis, bukan infeksi yang menular, maka tidak ada resiko penyebaran dari satu orang ke orang lain. Baik, materi selanjutnya adalah tentang penanganan gagal jantung. Untuk yang pertama itu ada pengobatan. Pengobatan yang digunakan adalah diuretik. Diuretik yaitu mengurangi retensi cairan. Lalu ada ACE inhibitors yaitu menurunkan tekanan darah dan mengurangi beban jantung. Lalu ada beta blockers yaitu mengontrol detak jantung dan tekanan darah. Lalu ada antagonis aldosteron yaitu mengurangi retensi natrium dan cairan. Dan selanjutnya yang kedua itu ada perubahan gaya hidup seperti mengadopsi pola makan yang sehat, rendah garam dan lemak, lalu rutin berolahraga sesuai anjuran dokter, dan mengelola stres dan menjaga berat badan agar tetap ideal. Lalu yang selanjutnya ada monitoring kesehatan. Jadi harus rutin memeriksa fungsi jantung dan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Lalu ada rehabilitasi jantung, yaitu program rehabilitasi untuk meningkatkan kekuatan dan stamina jantung. Lalu yang terakhir ada intervensi bedah. Ini jika diperlukan, seperti pemasangan alat bantu jantung atau transplantasi jantung pada kasus yang berat. Baik, untuk selanjutnya obat-obat gagal jantung. Obat-obat gagal jantung itu dirancang untuk membantu jantung agar berfungsi lebih baik, lalu mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup pasien tentunya. Dan berikut ini adalah beberapa jenis obat yang umum digunakan dalam pengobatan gagal jantung. Yang pertama itu obat-obat diuretik seperti membantu mengurangi retensi cairan dan mengurangi pembengkakan. Mereka ini bekerja dengan meningkatkan pengeluaran urin, contohnya adalah furosemid. Lalu ada inhibitor enzim konversi angiotensin atau ACE inhibitors. Nah, obat ini membantu melebarkan pembuluh darah, mengurangi beban kerja jantung, dan meningkatkan aliran darah. Contohnya adalah ramipril. Lalu yang ketiga itu obat penghambat angiostensin 2 atau ARBS, pembuluh darah dan mengurangi tekanan darah. Mereka ini biasanya digunakan jika pasien tidak dapat mentolerir ACE inhibitors. Contohnya obatnya adalah kandesartan. Lalu ada beta blocker. Beta blocker ini obat yang mengurangi detak jantung dan tekanan darah, serta membantu mengurangi kerja jantung. Contohnya adalah bisoprolol. Lalu yang kelima adalah obat vasodilator. Jadi obat ini tuh membantu melebarkan pembuluh darah yang mengurangi tekanan darah jantung. Contohnya ada obat hidralazin. Lalu yang selanjutnya yaitu obat digitalis. Obat digitalis ini obat digoxin yang membantu jantung memompa lebih efektif dan dapat digunakan pada pasien dengan fibrilasi atrium. Contohnya adalah digoxin. Lalu ada obat antagonis aldosteron. Obat ini membantu mengurangi retensi natrium dan cairan serta memiliki efek positif pada jantung. Contohnya ialah spironolakton. Lalu yang terakhir adalah obat baru. Beberapa obat baru seperti sacubitril atau vasaltran, entestrol telah dikembangkan untuk mengobati gagal jantung dengan fraksi injeksi yang rendah. Ini menggabungkan dua mekanisme kerja untuk meningkatkan fungsi jantung.
Baik, kesimpulan dari materi ini adalah gagal jantung ialah hasil dari interaksi kompleks antara kerusakan jantung, mekanisme kompensasi, dan faktor eksternal. Pemahaman tentang mekanisme ini membantu dalam diagnosis dan pengelolaan yang lebih efektif terhadap kondisi tersebut dengan pengobatan yang tepat dan perubahan gaya hidup. Banyak pasien yang mengelola gejala dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Secara keseluruhan, penanganan gagal jantung memerlukan pendekatan multidisiplin dan perhatian berkelanjutan terhadap perubahan kondisi pasien. Edukasi dan dukungan bagi pasien dan keluarga sangat penting dalam manajemen jangka panjang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.